Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi hari ini yang punya hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya, yang punya banyak kesulitan Allah mudahkan kesulitan-kesulitannya, dan mudah-mudahan yang masih punya banyak utang semoga Allah beri kemudahan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang mulia. Pertama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan derajat kita diangkat oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan waktu yang sangat singkat ini kadang-kadang kita lupa bahwa tujuan kita hidup bukan hanya untuk mencari dunia, tapi tujuan hidup kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup itu untuk menjalankan visinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Apa visinya Allah? Visinya Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan oleh Allah bukan hanya kita. Jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu, untuk beribadah kepada Allah. Berbicara ibadah, itu ada satu ibadah yang sangat istimewa dan sudah kita rutin jalankan dalam kehidupan sehari-hari. 5 waktu, Pak. Kita udah rutin, kita udah istiqomah. Itu ibadah sholat. Ibadah sholat 5 waktu ini menjadi ibadah yang sangat istimewa. Bahkan menjadi penentu amal baik dan buruk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung pada sholatnya. Dan menjadi amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih."
Amal yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Jika salatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika salatnya buruk, salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, ayo perbaiki salat kita. Dengan cara apa Ustaz? Dengan cara ngaji. Maka kata Imam Al-Ghazali, karena salat ini menjadi ibadah yang super istimewa, ibadah yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari, maka manfaatkan hidup kita ini untuk menunggu waktu sholat. Bapak, manusia yang terbaik di dunia ini adalah manusia yang memanfaatkan hidupnya untuk menunggu waktu sholat. Bapak pengen jadi manusia terbaik gak? Pengen apa mau? Pengen sama mau Pak, jawabannya. Pengen apa mau Pak? Pengen sama mau. Kita kepengin, kita mau menjadi manusia terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Sebab parameter manusia terbaik menurut manusia dan menurut Allah itu beda. Mungkin menurut manusia terbaik itu manusia yang duitnya banyak, benar nggak? Manusia yang rumahnya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya mewah, kendaraannya bagus, itu manusia yang paling top. Ini versinya manusia. Tapi manusia terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala itu diantaranya mereka yang memanfaatkan hidupnya untuk menunggu waktu sholat. Karena sholat ini sebagai praktek daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, bagaimana kita mengisi antara waktu sholat satu dengan waktu sholat berikutnya? Apa amalan terbaiknya Ustadz? Ya Bapak, Ibu, nunggu waktu sholat kan berjam-jam. Ada yang nunggunya sebentar, ada yang nunggunya lama. Sebab jeda antara sholat satu dan sholat kedua dan sholat berikutnya itu berbeda-beda Pak. Ada yang jedanya singkat seperti sholat maghrib dan isya, benar nggak? Maghrib dan isya singkat nggak Pak? Singkat. Dan ini jeda sholat yang paling singkat ya maghrib dan isya, antara maghrib dan isya. Kemudian yang paling lama apa Ustaz? Yang paling lama apa Pak? Isya ke subuh. Isya ke subuh berapa jam? Hitung sendiri Pak. Bapak tinggal jawab segitu gitu aja. Isya ke subuh itu lama nunggunya. Kemudian subuh ke zuhur juga lumayan. Zuhur ke asar lumayan juga. Nah, asar ke maghrib rada singkat, tapi tidak sesingkat maghrib ke isya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, setidaknya dalam menunggu waktu sholat, usahakan Bapak melakukan 4 amalan terbaik, 4 amalan istimewa. Ada 4 amalan istimewa untuk menunggu waktu sholat, biar hidup kita ini berkualitas, biar hidup kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa Ustaz? Pertama, al-ishtighalu bil ilmin nafi', sibuk dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi bapak-bapak, dalam menunggu waktu sholat, sibukkanlah dengan ilmu. Imma bitta'allum atau bitta'lim, bisa dengan belajar atau bisa dengan mengajar. Silakan yang punya ilmu, sampaikanlah ilmunya ke orang lain. Kalau belum punya ilmu banyak, belajarlah, mengajilah. Dan bapak-bapak pagi ini duduk di masjid ini Pak, ini dalam rangka untuk menunggu waktu sholat. Untuk menunggu waktu sholat apa Ustaz? Menunggu waktu sholat duhur.
Dan mengaji, cari ilmu, ini adalah amalan terbaik, amalan yang paling tinggi levelnya dalam menunggu waktu sholat. Ngaji Pak, kalau nggak ngaji, ngajar, paling nggak ngajarin keluarga, ngajarin cucu-cucunya ilmu, meskipun hanya sekedar mengajar alif ba ta tha, meskipun hanya sekedar ngajarin ikro, itu juga statusnya ngajar Pak. Maka bapak-bapak jangan dikira orang yang ngajar itu adalah mereka yang ngajarin masyarakat dengan ilmu yang tinggi, dengan metode ceramah. Enggak Pak. Bapak ngajarin ikro juga termasuk ngajar, ngajarin keluarganya juga termasuk ngajar, ngajarin istrinya juga termasuk ngajar. Ada banyak cara untuk mentransfer ilmu, dan gak mesti ke masyarakat banyak, ke keluarganya, ke cucunya, ke anaknya. Kalau bapak ngasih nasihat pun itu termasuk ngajar, karena mentransfer ilmu pengetahuan ke orang lain, itu namanya ngajar. Jadi kalau bapak belum punya ilmu yang cukup, Ustadz, anak-anak saya udah pada pinter, ya nggak masalah, yang penting kita sampaikan ilmu. Ustadz, anak saya udah pada punya rumah sendiri-sendiri, tempatnya udah jauh Ustadz, cucu saya juga ngikut anak saya, gimana cara ngajar saya Ustadz? Ya kalau memang nggak ada orang yang kita ajarkan ilmu, maka paling nggak rajin hadir di majelis ilmu. Apalagi bapak-bapak di usianya yang di atas 50 tahun. Ini ada yang di atas 50 tahun Pak, banyak ya. Ini kayaknya mayoritas dilihat dari wajah-wajahnya ini ya, di atas 50 tahun. Ada yang mungkin 60 tahun Pak ya. Ya, kalau 60 tahun berarti udah dekat Sukabumi Pak, udah dekat Balikpapan ya. Makanya harus banyak ingat sama Allah, harus banyakin ibadah. Nah ini termasuk ibadah istimewa nih, hadir di majelis ilmu. Levelnya paling tinggi Pak, amal ibadah level tinggi dalam menunggu waktu sholat. Kemudian yang kedua, menunggu waktu sholat isi dengan zikir, al-ishtighalu bizikri, sibukkanlah dengan zikir. Zikirnya apa Ustadz? Terserah Bapak, yang penting membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, seperti halnya membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, bahkan membaca sholawat Nabi. Silakan Bapak bisa baca sholawat, bisa baca tasbih, bisa baca tahlil, bisa baca tahmid. Silahkan Pak, basahi lisan kita dengan zikir. Syukur-syukur zikir lisan iya, zikir hati juga iya, zikir jahar iya, zikir khafi juga iya. Kalau zikir jahar itu adalah zikir yang dilafazkan, zikir yang disuarakan, zikir yang keluar lewat lisan, itu namanya zikir jahar. Subhanallah, 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 itu namanya zikir jahar. Ada namanya zikir sir atau zikir khafi. Zikir khafi itu tidak terucap. Zikir khafi itu enggak bersuara. Zikir khafi itu enggak perlu gerakan lisan, enggak perlu gerakan mulut kita, enggak perlu gerakan bibir kita. Tapi yang dibutuhkan zikir khafi, yang dibutuhkan zikir sir itu adalah hati, di mana hati kita mengingat Allah. Dalam keadaan apapun kita bisa zikir khafi. Dengan cara apa? Ingat sama Allah setiap hari. Atau kita baca Allah, Allah, Allah di hati kita masing-masing. Maka bisa saja orang lisannya diem tapi hatinya zikir, kita nggak tahu. Dan ada orang yang lisannya zikir tapi hatinya nggak zikir. Ada orang yang dua-duanya, lisannya zikir, hatinya juga zikir. Jadi kalaupun misalnya lisannya nggak gerak zikir, paling tidak hatinya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan bapak-bapak, di antara zikir yang paling aman, di antara zikir yang pasti dapat pahala oleh Allah, di antara zikir yang dengan niat riya pun tetap dapat pahala dari Allah, itu adalah zikir membaca sholawat Nabi. Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah, setiap orang yang bawa tasbih, baik itu tasbih digital ataupun tasbih manual depan orang, itu bisa saja berpotensi riya, Pak. Wa tasbih zikir itu berpotensi riya. Maka kalau pengen aman, zikir yang dibaca sholawat aja, Pak. Kenapa? Karena sholawat itu meskipun niatnya riya tetap dapat pahala dari Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bapak-bapak kalau bawa tasbih kemudian kumpul bareng orang banyak, udah sholawat aja yang dibaca. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau seandainya ada riya di hati bapak, ada riya di hati kita, ada keinginan untuk dipuji, itu masih tetap aman, Pak. Kita masih tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau zikir-zikir yang lain, Pak, zikir-zikir yang lain nih, selain daripada baca sholawat, di samping berpotensi kita riya karena zikirnya di hadapan orang banyak, kemudian kata Syekh Nawawi Al-Bantani, orang membaca zikir selain daripada sholawat, selain daripada membaca ayat suci Al-Quran, itu paling tidak harus mengetahui maknanya secara global, Pak. Baru diterima oleh Allah. Pak, kita baca zikir la ilaha illallah, ini harus tahu maknanya secara global. Tiada Tuhan selain Allah, baru diterima oleh Allah. Tapi kalau sholawat bapak nggak tahu artinya, tetap diterima. Baca Quran bapak nggak tahu artinya, juga tetap bernilai ibadah, mendapatkan pahala dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua zikir yang tanpa mengetahui maknanya pun tetap dapat pahala dari Allah, itu membaca Quran, yang kedua bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak usahakan sholawatnya banyakin dah. Kalau orang udah pada sepuh, kata guru saya nih, Pak, kalau orang udah pada sepuh nih, saya ulangi nih, kalau orang udah pada sepuh, umur udah di atas 50 tahun, jangan lepas zikir, istighfar dan sholawat plus baca Al-Quran. Itu kalau bisa ngaji. Tapi insya Allah dilihat dari wajah-wajahnya semua pada bisa ngaji nih. Qurannya dibaca, sholawatnya banyakin, istighfarnya juga banyakin. Ya, umur di atas 50 tahun itu harus banyak sholawat, banyak istighfar, banyak baca Al-Quran. Udah, manfaatkan waktunya buat itu aja, Pak. Kalau Quran kan kita perlu baca nih, perlu pegang mushaf, kecuali kalau kita udah hafal. Kalau sholawat mah gampang. Jadi dimanapun tempat bapak jalan bisa baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Gampang nggak, Pak? Gampang. Mungkin ada di antara bapak yang masih produktif, masih kerja, jadi apa misalnya, sambil kerja sholawatnya banyakin, istighfarnya juga banyakin. Insya Allah dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan terbaik selain daripada mencari ilmu untuk menunggu waktu sholat, itu adalah zikir. Zikirnya kita banyakin. Kemudian yang ketiga, amalan terbaik untuk menunggu waktu sholat, ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, itu adalah al-istighalu bin naf'i lil ghairi, sibuk memberikan manfaat ke orang lain. Bapak-bapak, sibukkanlah dirinya untuk memberikan manfaat ke orang lain, baik itu memberikan manfaat lewat tenaganya, memberikan manfaat lewat pikirannya, memberikan manfaat lewat idenya, atau memberikan manfaat ke orang lain lewat doa-doanya. Ya, jadi orang kalau udah sepuh
harus banyak memberikan manfaat ke orang. Jangan banyak nyakitin orang, Pak. Bahaya itu. Sebab manusia ketika mati itu membutuhkan saksi dari tetangganya. Jadi kalau Bapak ada orang meninggal dunia, tetangganya gak ada yang bersaksi bahwa itu jenazah baik, maka baginya masuk neraka. Maka orang meninggal dunia itu, Pak, sebisa mungkin ada tetangga yang bersaksi bahwa jenazah itu baik. Bagaimana caranya biar tetangga itu menyaksikan bahwa jenazah itu baik? Ya Bapak selama hidupnya harus baik ke tetangga, akur sama tetangga. Jangan sampai orang hidup bertetangga itu nggak akur. Orang hidup saat bertetangga itu berantem terus, sehingga tetangganya itu memberikan label ke Bapak semua yang hadir sebagai orang yang nggak baik. Ini bisa bahaya, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Berbuat baiklah ke tetangga, karena kalau ada apa-apa yang datang duluan tetangga, Pak. Berbagi ke tetangga kalau kita punya. Kemudian ngobrollah bareng dengan tetangganya. Silakan. Tetangga butuh bantuan, kita bantu. Kita punya tenaga, bantu lewat tenaga. Kita punya harta, bantu dengan harta. Kita nggak punya harta, tenaga udah lemah, Ustaz. Ya paling tidak bantu dengan ide, bantu dengan pikiran, atau kita bantu dengan doa. Tetangga mau bangun A, Bapak nggak bisa bantu, paling tidak saya doakan mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah. Itu juga termasuk bermanfaat untuk orang lain. Jadi mendoakan kebaikan, mendoakan kelancaran ke orang yang sedang punya hajat, itu termasuk membantu orang lain, termasuk memberikan manfaat ke orang lain. Karena kata Nabi SAW dalam satu sabdanya, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain, Pak. Hidup itu terbatas. Manusia hidup di dunia terbatas nggak, Pak? Terbatas. Cuman maksimalnya kalau sesuai dengan umur Rasulullah itu tidak lebih dari 63 tahun. Sangat terbatas. Bahkan manusia itu, Pak, kalau dibandingkan dengan alam kubur, itu lebih lama di alam kubur, Pak, daripada dunia. Ya, alam kubur itu lebih lama, Pak. Orang itu lebih lama di alam kubur daripada di dunia. Coba aja Bapak merenung dan berpikir, Nabi Adam alaihissalam itu udah berapa juta tahun? Ya, di alam kubur udah berapa juta tahun, Pak? Berjuta-juta tahun Nabi Adam alaihissalam. Kemudian nggak usah Nabi Adam dah, Imam Syafi'i udah beratus-ratus tahun beliau di alam kubur. Berarti lebih lama orang ada di alam kubur daripada dunia. Dunia itu 63 tahun. Kalaupun lebih, yaitu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dunia yang singkat ini, yang umurnya menyesuaikan dengan umur Rasulullah, manfaatkan sebaik mungkin. Karena bapak-bapak semua nanti akan lebih lama di alam kubur, Pak. Maka persiapan sebaik mungkin untuk ada di alam kubur dengan banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nunggu hari kiamat itu lama, ya. Nunggu hari kiamat lama, Pak. Yang udah berjuta-juta tahun di alam kubur belum bangkit lagi, Pak. Karena memang nunggu hari kiamat. Maka ingat, kita hidup banyakin ibadah supaya nanti di alam kuburnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Dan yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali,
amalan terbaik untuk menunggu waktu sholat itu kata beliau al-ishtighalu bil amali li nafsihi wa li iyalihi, sibuk bekerja untuk dirinya atau untuk keluarganya. Jadi bapak-bapak, kalau tidak punya banyak waktu untuk ngaji, untuk belajar, kalau tidak punya banyak waktu untuk bermanfaat ke orang lain, maka manfaatkan waktu menunggu waktu sholat itu dengan bekerja. Bapak bekerja itu bisa sekalian zikir ya Pak. Bekerja itu ibadah. Tapi ada syaratnya Pak, saya sampaikan. Tidak semua bekerja itu ibadah Pak, jangan dikira semua bekerja ibadah. Ada syaratnya. Syaratnya berapa Ustaz? 3. Pekerjaan kita bernilai ibadah kalau memenuhi 3 syarat. Pertama, diniati untuk ibadah. Ya Allah, saya niat bekerja untuk menghidupi keluarga saya biar semangat ibadah. Atau paling enggak secara umum, ya Allah, saya niat bekerja karenamu ya Allah untuk ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama, niatnya yang baik untuk ibadah. Jadi sebelum berangkat, ucapkan niat. Ya Allah, saya bekerja untuk ibadah. Kemudian setelah kita baca niat, baru kita Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Itu syarat pertama. Yang kedua, pekerjanya itu lewat jalur-jalur yang halal. Apa Pak? Lewat jalur yang halal. Jadi bagaimana mungkin bekerja itu bernilai ibadah kalau tempat kerjanya itu di tempat-tempat yang haram? Itu nggak bakal bernilai ibadah Pak. Tempat-tempat yang haram, ada orang kerjanya di tempat yang haram, itu nggak bakal bernilai ibadah. Wong ladangnya itu ladang yang haram. Berarti kalau pengen bernilai ibadah, ya harus bekerja di tempat yang halal, di tempat yang jelas, bukan tempat-tempat yang haram. Kemudian yang ketiga, bekerjanya itu tidak sampai melupakan kewajiban dari Allah. Jadi Bapak bekerja nih, jangan sampai melupakan kewajiban dari Allah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya sholat Pak, jangan pernah ninggalin sholat. Kalau zikir mah, misalnya kalau zikir enggak pun enggak masalah lah, yang penting sholat dah. Syukur-syukur sholat iya, zikir juga iya. Dan insya Allah Pak, kalau Bapak bekerja memenuhi 3 syarat ini, insya Allah yang dihasilkan pasti diberkahi oleh Allah. Pasti Pak. Kenapa kadang-kadang enggak berkah? Ya mungkin di antara 3 syarat ini ada yang enggak dipenuhi. Akhirnya yang dihasilkan itu enggak berkah meskipun banyak. Karena keberkahan itu tidak berkaitan, tidak berhubungan dengan banyak. Ya. Jadi yang banyak itu belum tentu berkah. Ada orang gajiannya 1 bulan ratusan juta, banyak, tapi belum tentu berkah. Tapi orang berkah pasti dia akan merasakan bahwa itu banyak, karena dicukupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen bekerjanya berkah, penuhi 3 syarat ini. Ketika seseorang beribadah tidak ninggalin kewajiban, insya Allah apa yang dihasilkan diberkahi oleh Allah. Dan insya Allah Pak, hatinya juga tenang. Coba aja Pak, kalau pengen bukti silahkan. Beda Pak,
Yang kita rasakan beda ketika bekerja ninggalin sholat dengan orang yang bekerja nggak ninggalin sholat. Yang dirasakan ketenangannya beda, yang dihasilkan juga beda, Pak. Pengaruh buat anak-anaknya juga beda, jelas beda antara orang yang bekerjanya ninggalin sholat dengan orang yang bekerjanya tidak ninggalin sholat. Itu pengaruh ke anak-anaknya, pengaruh ke keluarganya jelas beda. Kenapa? Karena apa yang dihasilkan itu diberkahi oleh Allah, dan aktivitas orang tersebut bernilai ibadah. Jadi bapak-bapak silahkan, bapak nyari duit silahkan. Islam tidak melarang kita untuk cari duit ya. Bahkan agama Islam menganjurkan kita itu untuk menjadi orang yang kuat secara ekonomi. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, baik itu orang yang kuat fisiknya maupun orang yang kuat secara ekonominya. Silahkan cari duit, Islam tidak melarang itu. Tapi dalam mencari harta jangan pernah mengabaikan sholat 5 waktu, jangan pernah mengabaikan ibadah kita kepada Allah. Silahkan, Pak, dengan profesi apapun silahkan, Islam nggak ngelarang. Yang penting di jalur yang dihalalkan oleh Allah. Mau dagang silahkan, dan itu bagus. Mau bertani silahkan, bagus. Mau berkebun silahkan, bagus. Mau ngajar silahkan, bagus ya. Bapak ngajar itu juga termasuk bekerja ya. Jangan menilai orang ngajar itu menjual agama, beda, Pak. Ngajar ilmu agama itu jangan disamakan dengan menjual agama ya. Itu jelas beda. Menjual ini itu dan sebagainya enggak. Sebab yang namanya ngajar itu mentransfer ilmu. Ibaratnya ada orang belajar bahasa Inggris, belajar matematika, juga sama mentransfer ilmu. Maka ketika ada orang yang mengajarkan agama itu jangan ngasih julukan ke mereka orang menjual agama, enggak. Sebab mereka punya hak juga untuk mendapatkan itu. Dan ketahuilah, mereka yang ngajar ilmu agama juga mereka belajar juga di sananya. Belajarnya itu membutuhkan biaya juga, biaya yang enggak sedikit, banyak. Jadi ketika orang itu menyampaikan ilmu agama pun kemudian ada orang yang menghargai, itu bukan berarti menjual agama. Dan itu diperbolehkan, menerima seperti itu juga boleh. Jadi ngajar juga silahkan, dengan bapak-bapak ngajar dan sebagainya silahkan. Profesinya apapun silahkan. Yang penting dalam bekerja jangan mengabaikan sholat 5 waktu. Ibadahnya jangan pernah ditinggal. Insya Allah bapak-bapak menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik ya. Kalau mengisi waktu-waktunya itu untuk menunggu waktu sholat dengan amalan-amalan yang tadi, Pak, semampu Bapak. Yang paling ringan itu zikir, Pak, semua orang bisa. Ibu-ibu saya yakin bisa masak sambil zikir, bisa nggak? Bisa ya, bisa. Nggak usah khawatir, Bu, jangan takut masakannya kosong, jangan takut airnya kosong, Bu. Air mah nggak bakal kosong ya. Masak kangkung jangan takut kangkungnya nggak mateng, malah justru itu kangkungnya berkah, nasinya berkah kalau disambi zikir, sambil zikir, masak sambil zikir, apa yang dimakan itu jadi berkah, Pak ya. Beda dengan masak sambil nyanyi dangdut ya. Masak sambil nyanyi ini, aduh, gimana mau menghadirkan berkah kalau masakannya dibarengi dengan nyanyi-nyanyian ya. Kalau mau nyanyi sholawatan, sallallahu ala Muhammad ya, insya Allah apa yang dimakan itu berkah. Jadi ada banyak cara kita untuk menyempatkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk amalan yang mudah, Pak, simple, semua orang bisa asal ada kemauan.
Mudah-mudahan kita semuanya diberi semangat oleh Allah untuk bisa istiqomah melakukan 4 amalan istimewa untuk menunggu waktu sholat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, barangkali ada diskusi dari diantara para jamaah, silakan. Oh ya, jangan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari amalan-amalan tadi Ustadz, mungkin pahalanya yang paling maksimal itu yang mana Pak Ustadz? Mohon diberi pencerahan, karena dari usia kita yang sudah tua itu kan waktunya terbatas. Sedangkan alam berikutnya kan alam kubur dan seterusnya itu sangat lama sekali, Pak. Untuk menabung pahala itu kiat-kiat apa yang Ustadz sarankan buat kami-kami yang sudah pensiun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, amalan-amalan yang paling berkualitas dan berpotensi mendapat pahala yang banyak apa? Pertama, ya cari ilmu. Duduk di majelis ilmu. Itu amalnya simpel, tapi pahalanya banyak. Kenapa saya sampaikan banyak? Karena orang hadir di majelis ilmu, Pak, baru keluarnya saja itu udah dicatat pahala. Qabla ayyaqtuwa, sebelum kakinya melangkah ke majelis ilmu, itu udah dicatat pahala oleh Allah. Belum jalannya menuju majelis ta'lim, 1 langkahnya diberi kebaikan yang luar biasa. Belum duduknya, belum niat silaturahimnya. Maka bapak-bapak hadir di majelis ilmu itu kalau bisa niatnya jangan 1 doang, Pak. Niatnya yang banyak. Amalannya 1, hadir di majelis ilmu, tapi niatnya bercabang, silakan. Karena di antara ibadah yang niatnya bisa bercabang banyak meskipun ibadahnya 1, itu adalah hadir di majelis ilmu. Bapak duduk di majelis ilmu, jangan cuma niat hadir di majelis ilmu, niatkan bersilaturahim, niatkan untuk menghindari dosa, niatkan untuk zikir, niatkan untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, niatkan untuk mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah. Itu nanti banyak ibadahnya, Pak. Karena hadir di majelis ilmu itu sama dengan zikir. Orang duduk di majelis ilmu juga zikir, Pak. Kenapa? Karena yang didengar itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Masa iya orang duduk di majelis ilmu yang didengar omongan-omongan kotor? Kan enggak, Pak. Ya kan? Yang didengarkan nasihat-nasihat yang baik. Kemudian yang didengar itu adalah lafaz Allah. Karena memang yang disampaikan oleh para ulama itu rujukannya dari Al-Quran, hadis dari para ulama, kalimat Allah, nama Rasulullah, kemudian para ulama disebut. Makanya orang hadir di majelis ilmu itu pahalanya luar biasa, sehingga levelnya itu adalah paling tinggi, sebab ibadahnya 1 tapi bisa bercabang niatnya. Maka saya sering sampaikan ke jamaah, kalau orang hadir di majelis ilmu itu, Pak, itu niatnya jangan 1, kalau bisa banyak silaturahim. Dan dulu pernah saya sampaikan, hadir di majelis ilmu itu mendapatkan pahala haji dan umroh. Itu, Pak. Makanya bagi bapak-bapak yang sudah enggak lagi produktif, ya, secara energi juga berkurang, duduklah di majelis ilmu. Ringan enggak, Pak? Ringan, hadir. Pahala insyaallah luar biasa. Kemudian kalau duduk di majelis ilmu udah selesai, banyakin zikir. Mungkin bekerja sudah enggak, udah pensiun, mau ngangkat-ngangkat barang pun enggak bisa, mungkin. Maka setelah hadir di majelis ilmu, manfaatkan setiap detiknya zikir. Ada banyak fadilah zikir yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalimatani khafifatani ala lisan, taqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan tapi berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca itu Pak. Kalau lagi sendiri subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah subhanallahil azim subhanallah. Kalau lagi rame banyak orang, Bapak duduk banyak orang, sholawat aja yang dibaca. Bapak lagi duduk banyak orang nih, pengen lisannya zikir, sholawat aja yang dibaca. Tapi kalau dalam kesendirian, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau yang lainnya silakan. Jadi itu Pak, hati di majelis ilmu dengan niat bercabang. Setelah selesai, manfaatkan setiap detiknya untuk zikir. Insya Allah bisa Pak. Kenapa kadang-kadang orang nggak bisa? Ya karena memang nggak mau gitu doang. Yang penting mah niatnya, yaitu tadi, insya Allah saya bisa. Kalau udah bertekad pasti bisa. Wong lisannya doang yang bergerak, hatinya doang yang ngomong kok, masa nggak bisa? Insya Allah bisa. Dan ingat Pak, godaannya itu luar biasa, maka harus kita lawan. Ya, paling nggak kalau misalnya tidak bisa setiap detik, ya paling nggak ada waktu-waktu tertentu lah bapak-bapak zikir, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Seperti itu. Ada lagi silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sebut alam kubur itu lebih lama ya Pak ya. Iya. Contohnya Nabi Adam sampai sekarang masih di alam kubur, termasuk Nabi Muhammad. Jadi yang saya belum tahu itu Pak, itu neraka sama surga itu sekarang itu sudah masih ada, masih kosong atau sudah ada penghuninya Pak? Itu yang saya tanyakan. Itu aja Pak, mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Neraka dan surga masih kosong apa udah ada penghuninya? Kalau bicara ada yang menempati atau belum ada yang menempati. Tapi sudah ada yang merasakan kondisinya, sudah banyak. Ya. Jadi kalau orang mendapatkan nikmat kubur, mereka itu merasakan kenikmatan, tapi belum menempati surganya itu tadi, merasakan kenikmatannya. Orang mendapatkan siksa kubur, itu mereka baru merasakan siksaannya, tapi belum menempati tempatnya, tempat nerakanya. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi setiap orang yang meninggal dunia, itu kalau orangnya soleh Pak, itu masuk di satu burung hijau yang Allah ciptakan khusus, dan kemudian burung ini keliling-keliling surga. Jadi mereka bisa menikmati itu, tapi belum menempati secara tetap di surga. Keliling menikmati pemandangan surga. Itu yang dialami oleh mereka-mereka. Jadi ada riwayat yang mengatakan orang kalau udah mati dan orang itu soleh, itu ditempatkan di perut burung berwarna hijau, kemudian dia itu keliling, dan kemudian yang ada di dalam itu merasakan kenikmatan surga, tapi belum menempati surga itu sendiri. Jadi kalau bicara sudah ada yang menempati belum, neraka udah ada yang menempati belum, kalau sudah untuk menempati secara tetap itu belum, tapi yang merasakan sudah merasakan kenikmatan surga. Dan kemudian ada yang nanya misalnya, neraka sama surga udah ada belum? Sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang diyakini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada lagi silakan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya untuk sedikit bertanya. Pak Ustadz, tadi di dalam amal waktu menunggu sholat, ini mungkin ada yang akan saya tanya bahwa
ada beberapa orang atau mungkin ibu-ibu yang sering saya lihat dia mencari nafkah lewat meminta itu loh Pak, sedekah ke rumah-rumah. Dan saya lihat dianya berhijab ya Pak ya, berjilbab. Yang saya tanyakan, apakah itu merupakan suatu pekerjaan yang halal atau mungkin apa di sini Pak? Mungkin ada beberapa yang tadi berdoa dulu sebelum berangkat bekerja, dan apakah itu termasuk pekerjaan yang halal? Itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi gini Bu, meminta-minta itu diperbolehkan pertama kalau dia miskin banget. Yang kedua, dia nggak punya tenaga untuk bekerja. Jadi kalau miskin banget, nggak punya tenaga untuk kerja, maka boleh tuh minta-minta. Tapi kalau fisiknya masih kuat, kelihatan masih muda, itu nggak boleh. Ya, dan pekerjaan seperti itu Pak, kalau dia masih kuat, masih produktif, ya, kemudian dia malah meminta-minta padahal dia bisa memanfaatkan tenaganya, itu besok di hari kiamat dia akan memegang bara api. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan dikira yang minta-minta itu nanti azabnya enggak berat-berat, apalagi dia masih kuat. Dan kalau untuk status ininya gimana Ustaz? Status penghasilannya, yaitu tadi satu aktivitas, satu pekerjaan dengan meminta-minta padahal dia masih kuat. Maka jangan ngarap apa yang didapatkan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi meskipun secara hasilnya itu ya halal, cuman berisiko besar Bu. Sebab itu berpotensi mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seburuk-buruk orang itu adalah mereka yang masih kuat tenaganya tapi malah meminta-minta mengharapkan belas kasihan orang. Padahal masih punya tenaga yang kuat, ya, padahal masih punya ini dan sebagainya, tapi malah justru lebih memilih meminta-minta. Naudzubillah min dzalik. Itu jelas akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini itu enggak boleh Bu. Ya. Karena mungkin berpikiran dia, waduh, minta-minta ringan. Katanya gini, penghasilan meminta-minta itu pas saya pernah nanya, katanya 300.000 sehari sepi katanya. Penghasilan berapa? 300.000 sepi. Ramainya berapa? Ya sehari bisa sampai 700.000 katanya. Memang menjanjikan, tapi kan resiko yang akan didapat nanti luar biasa. Apalagi kondisinya kuat. Apalagi sampai nyamar jadi orang yang cacat, ini nggak boleh. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan terhindar. Lebih baik kita bekerja, ngeluarin energi kita daripada harus meminta-minta seperti itu. Nah itu billah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, keluarga kita dari hal-hal yang seperti itu. Jadi boleh dengan syarat lemah, sudah nggak punya energi banyak, plus fakir dan miskin. Itu silakan minta-minta. Tapi kalau masih punya energi, bekerjalah. Ada lagi silakan. Cukup ya. Baik. Kita tutup majlis kita pada pagi hari ini dan bersama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu